Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayunung Pujimastuti. Saya berasal dari Prodi D3 Teknik Telekomunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penguat simetri komplementer. Power amplifier komplementer merupakan bentuk lain penguat push-pull yang menggunakan dua buah transistor PNP dan NPN yang saling berkomplement. Lalu keuntungannya, tidak diperlukan adanya trafo input dan trafo output. Lalu konfigurasi dasar dari tiap penguat transistor dalam power amplifier simetri komplementer adalah pengikut emitor, karena sinyal output diambil dari kaki emitornya. Lalu penguatan tegangan atau AV dari penguat tersebut kurang lebih adalah 1 atau tidak menguatkan. Fase sinyal input dan outputnya adalah sama atau tidak berlawanan. Lalu di sini ada gambar rangkaiannya. Yang sebelah kiri adalah rangkaian percobaan simetri komplementer kelas B. Lalu yang sebelah kanan adalah rangkaian percobaan simetri komplementer kelas AB. Lalu untuk yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang rangkaian kelas B. Yang sebelah kiri terdapat gambarnya, dan yang sebelah kanan ini gambar yang telah diaplikasikan pada aplikasi Proteus, dan terdapat beberapa alat ukur yang terpasang untuk mengetahui nilai angka yang mengalir pada rangkaian tersebut. Lalu untuk langkah percobaan pada rangkaian B, yang pertama, pindahkan catu daya ke posisi on, dan dengan menggunakan ampermeter yang terdapat pada multimeter, ukurlah arus yang mengalir ke rangkaian. Nah, di sini terdapat arus 1 yang mengalir pada rangkaiannya ini transistor NPN. Di sini terdapat nilai angka 0,09 mikroampere. Dan yang kedua, pada arus I2 ini transistor PNP menunjukkan angka 0,14 mikroampere. Lalu yang langkah percobaan yang kedua, ukurlah juga tegangan VC dari masing-masing transistor, kemudian ukur pula VCE-nya. Lalu untuk yang transistor NPN ini, VC1-nya itu 12 volt, lalu VCE-nya 5,40 volt. Lalu yang kedua, VC2 pada transistor PNP ini 0, dan VCE-nya 6,60 volt. Lalu yang langkah percobaan ketiga, pasang sinyal generator dengan masukkan gelombang sinus dengan frekuensi 1 kHz dan amplitudenya 5. Ukurlah tegangan masukan V input dan keluaran V output. Gambarlah bentuk gelombang masukan dan keluaran, bandingkan bentuknya. Apakah terjadi cacat? Apa jenis cacatnya? Mengapa demikian? Nah, untuk hasil tegangan masukan V input dan keluaran V output pada alat ukur yang dipasang, nilai angkanya berubah-ubah. Lalu untuk gambar bentuk gelombangnya itu seperti ini. Untuk gelombang kuning ini gelombang input, dan gelombang warna biru ini gelombang outputnya. Ini terdapat cacat pada gelombang keluarannya. Lalu langkah percobaan yang keempat, naikkan amplitude masukan sehingga mencapai 10. Apakah tetap terjadi cacat? Apakah terjadi perubahan bentuk cacatnya? Mengapa? Nah, di sini pada rangkaian yang telah disetting amplitudenya mencapai 10 volt, terdapat cacat pada rangkaian keluarannya, dan rangkaian tegangan masukannya ini tidak mengalami cacat, dan amplitudenya mencapai 10, maka tingginya pun juga berubah, berbeda dari yang tadi ketika amplitudenya 5. Nah, lalu pada percobaan kedua pada rangkaian kelas AB, nah di sini gambarnya, dan yang sebelah kanan ini sama yang telah diaplikasikan pada Proteus, dan terdapat beberapa alat ukur untuk mengetahui nilai angka yang masuk pada rangkaian ini, yang mengalir pada rangkaian ini. Lalu langkah percobaan pada rangkaian AB yang pertama, pindahkan catu daya ke posisi on, dan dengan menggunakan ampermeter yang terdapat pada multimeter, ukurlah arus yang mengalir pada rangkaian. Nah, di sini sudah terdapat
alat ukurnya, lalu dapat diketahui nilai angkanya yang keluar. Ini pada transistor NPN, ini keluar arus 0,56 mA. Lalu pada transistor PNP, arusnya 0,61 mA. Lalu percobaan yang kedua, ukurlah juga tegangan VC dari masing-masing resistor, kemudian ukur pula VCE-nya. Nah, lalu yang VC1 itu pada transistor NPN terdapat keluaran angka di alat ukurnya itu 12 volt dan VCE-nya itu 5,82 volt. Lalu yang pada transistor PNP VC2-nya itu 0 volt dan VCE-nya 6,18 volt. Nah, yang percobaan ketiga, pasang sinyal generator dengan masukkan gelombang sinus dengan frekuensi 1 kHz dan amplitudenya 5, ukurlah tegangan masukkan ke input dan keluaran ke outputnya. Nah, untuk hasil tegangan masukan ke input dan keluaran ke outputnya pada alat ukur yang dipasang nilai angkanya itu berubah-ubah. Nah, lalu bentuk gelombangnya itu seperti ini. Lalu nomor 4, langkah percobaan yang keempat, naikkan amplitude masukan sehingga terjadi cacat terpotong pada puncak gelombang. Turunkan sedikit dan cacat besarnya tegangan masukan dan keluaran maksimum yang tidak terjadi cacat. Hitung penguatan tegangannya. Nah, ini terdapat angka V input 3 volt dan V output 2,74 volt itu ketika hasil keluarannya tidak mengalami cacat. Nah, dengan rumus penguat tegangannya itu AV sama dengan V output per V input dibagi mendapatkan hasil 0,913 ampere. Nah, penguatan tegangannya ini tidak kurang lebih 1 dan atau tidak terjadi penguatan. Nah, ini ketika diubah pada desibel seperti ini rumusnya dan ketemunya minus 0,790 desibel. Lalu ini gambar bentuk gelombang hasil keluaran sinyal yang tidak mengalami cacat. Nah, di sini saya menyetingnya amplitude itu 3 volt dan frekuensinya 995 Hz akan terdapat bentuk gelombangnya seperti ini, tidak mengalami cacat. Nah, lalu bandingkan gelombang masukan dan keluaran dan ukurlah beda fasenya. Jadi, beda fase ketika gelombang tidak mengalami cacat yaitu sebesar 0 derajat atau 360 derajat. Lalu untuk tugasnya, jika rangkaian percobaan simetri komplementer kelas AB tidak menggunakan dioda sebagai bias, maka hitunglah berapa nilai resistor yang harus dipasang. Nah, dari rangkaian tersebut dapat mengganti dioda dengan resistor dengan nilai sebagai berikut. Nah, ini rumusnya ICV sama dengan VCC min 0,7 dibagi R1. Nah, VCC-nya itu 12 dan dikurangi 0,7, R1-nya itu 10K ohm atau 10.000 ohm dan mendapatkan hasil 1,13 mA. Lalu untuk rangkaian tersebut dapat mengganti dioda dengan resistor. Nah, dengan nilai ini dapat dicari dengan rumus VCC dibagi 4 dikali ICV. Tadi ICV-nya sudah diketahui dengan rumus ini, nah lalu dimasukkan pada rumus pengganti resistor. Ini VCC per 4 kali ICV ketemu hasil 2,824 ohm. Nah, lalu pertanyaannya, 1. Mengacu pada gambar rangkaian percobaan, apa konfigurasi dari penguat simetri komplementer tersebut? CE, CP, atau CC? Nah, jawabannya konfigurasi dasar dari tiap penguat transistor dalam power amplifier adalah common collector atau emitter followers karena sinyal output diambil dari kaki emitternya. Dengan demikian, penguatan tegangan AP dari penguat tersebut kurang lebih adalah 1 atau tidak menguatkan, sedangkan fase sinyal input dan output adalah sama atau tidak berlawanan.
Lalu yang kedua, apabila diberikan input sinus transistor yang mana yang menguatkan bagian positif dan transistor yang mana yang menguatkan sinyal negatif. Nah, apabila diberikan input sinus, maka yang sebagai penguat sinyal positifnya itu adalah transistor 3904. Dan yang sebagai penguat sinyal negatifnya adalah transistor 3906. Di sini transistor yang 3904 itu NPN dan 3906 itu PNP. 3904 sebagai sinyal positifnya itu transistor NPN dan sinyal negatifnya adalah transistor 3906 PNP. Lalu yang langkah keempat, tugas yang ketiga, hitunglah daya yang disisipkan transistor pada saat tanpa sinyal. Jawabannya daya disipasinya yaitu ICQ-nya itu tadi ketemu 1,13 mA dan tegangan CFV-nya itu VCC dibagi 12, VCC-nya 12 dibagi 2 ketemu 6. Lalu daya disipasinya yaitu PCQ kali ICQ itu ketemu hasil 6,78 mW atau 0,00678 watt. Nah, lalu berapa penguatan daya penguat? Bagaimana cara mengukurnya? Nah, penguatan daya penguat itu dapat dicari ketika telah mengetahui yang pertama mencari IB itu rumusnya dengan VCC min 2 kali 0,7 dibagi 2 kali R1 ketemu hasil 0,0053 ampere. Lalu IE-nya itu dengan rumus IB dikali beta plus 1 ketemu hasil 0,05353 ampere. Lalu untuk RE-nya 26 mV dibagi IE ketemu hasil 0,48 ohm. Nah, R inputnya ini dengan rumus beta dikali RE tambah RL diparalelkan dengan R1 diparalelkan lagi dengan R2 lalu ketemu hasil 3.338,716 ohm. Nah, penguatan ketika gelombang tidak mengalami cacat itu ketemu hasil 0,913 ampere. Maka dapat dicari penguatan dayanya, yaitu penguatan daya dengan rumus AP sama dengan AV kuadrat dikali R input dibagi RL. Nah, dengan AV ini dikuadratkan itu dan lalu dikalikan dengan R inputnya tadi yang telah dicari dan RL-nya ketemu hasil 27,830 watt. Nah, cara mengukurnya yaitu dengan menghitung penguatan yang dipangkatkan 2 dan mengalihkannya dengan nilai tekanan input dibagi dengan RL. Nah, ini sesuai dengan rumusnya. Nah, lalu kesimpulannya, pada rangkaian kelas B terjadi distorsi yang disebabkan tegangan basis pada kedua transistor sama dengan 0 dan tegangan sinyal input harus lebih besar dari VBE sebelum sebuah transistor berkonduksi. Hal tersebut menyebabkan interval waktu antara gelombang positif dan negatifnya yang disebut crossover distortion. Nah, yang selanjutnya pada percobaan ini transistor 3904 berfungsi sebagai penguat gelombang positif dan transistor 3906 berfungsi sebagai penguat gelombang negatif. Nah, selanjutnya pada rangkaian penguat kelas AB tersebut digunakan untuk mengatasi terjadinya distorsi dengan ditambahkannya pembagi tegangan dan diode. Di sini terdapat rangkaian kelas B. 5 volt dan 1 kHz. Nah, ini terdapat sedikit cacat pada gelombang outputnya pada gelombang yang berwarna biru ini. Nah, lalu saya akan menunjukkan pada rangkaian kelas sama juga transistor NPN dan transistor PNP. Nah, di situ seperti ini gelombangnya. Ya, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.